Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik, apakah kamu mempunyai impian? Ada seorang kuliner jenius yang besar di Italia, namanya Massimo Bottura. Massimo sejak kecil sudah terinspirasi oleh keluarganya terhadap masakan Italia yang tradisional. Pada tahun 1986, dia dengan tegas melepaskan karir hukumnya dan memfokuskan dirinya untuk menjadi seorang koki. Namun, karir memasaknya tidak berjalan semulus yang ia bayangkan. Ternyata Massimo selalu berkomitmen untuk menampilkan kreativitas dalam masakannya. Sayangnya, hal ini bertentangan dengan karakter orang Italia yang bersemangat namun sangat konservatif. Mereka tidak senang melihat Massimo meningkatkan atau berinovasi dalam masakan tradisional Italia. Dia pun mendapatkan banyak sekali komentar negatif dari para pencinta kuliner dan media. Dan dia dijuluki sebagai pengkhianat. Meski demikian, Massimo tidak putus asa dan menyerah karena yakin usahanya pada akhirnya akan terlihat. Pada tahun 2012 terjadi gempa bumi besar di Italia. Produsen keju parmesan di kota tersebut sempat pusing karena kerusakan di keju-keju ini membuat keju tidak bisa disimpan terlalu lama. Hanya dengan cara menjual keju-keju ini secepatnya baru tidak membuat produsen keju ini bangkrut. Saat ini, Presiden Association Keju Parmesan mencari Massimo dan meminta bantuannya. Dia menggunakan keterampilan pengetahuan memasaknya untuk membuat risotto yang dimasak dengan kaldu keju parmesan dan meminta semua restoran di Italia untuk meniru resep ini dan membuat risotto. Segera penduduk setempat berhasil menjual semua keju dan pedagang keju di kota terselamatkan. Sejak itu, reputasi Massimo menjadi semakin terkenal dan restorannya mulai menikmati reputasi internasional yang tinggi. Namun, dia tetap dengan rendah hati menceritakan kisah kepada semua orang dengan hidangannya. Dia berkata, "Jika ragu, tanyakan pada diri sendiri dan dengarkan tubuhmu. Dengarkan hatimu, melakukan apa yang kamu sukai. Perlahan dan perlahan, kesuksesan akan datang." Teman-teman terkasih, apakah kamu juga sedang dalam perjalanan menuju impianmu? Seringkali ini adalah perjalanan yang seolah tak ada habisnya. Dan prosesnya pasti akan membuat kita banyak dipenuhi pikiran-pikiran negatif dan mustahil. Sama seperti Chef Massimo dalam cerita ini. Kreativitas dan antusiasmenya di mata orang lain dinilai tidak menghormati makanan. Tetapi dia tidak pernah menyerah pada akhir. Dia mengubah krisis menjadi peluang dan menggunakan keterampilan memasaknya untuk membuktikan bahwa apa yang dia suka juga bisa menjadi sebuah profesi. Dan akhirnya memenangkan pengakuan semua orang dan menjadi koki hebat. Ada pepatah dalam Alkitab, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Dikatakan di sini bahwa ketika kita mewujudkan impian kita, Tuhan akan mengikuti apa yang kita bisa, melakukan apa yang kita putuskan, bahkan melebihi apa yang kita doakan atau pikirkan. Sungguh besar dorongan dan harapan yang diberikan hal ini kepada setiap orang yang mengejar impiannya. Karena janji Tuhan, meski kamu menemui kemunduran dalam proses membangun impianmu, kamu bisa percaya bahwa Tuhan akan membimbingmu ke jalan ke depan. Karena apa yang telah Dia persiapkan untuk kita pasti lebih besar dan kaya dari mimpi kita. Teman-teman terkasih, mari kita mulai mengejar impian kita. Tidak peduli Anda sekarang ini berada di persimpangan jalan mana. Atau bahkan jika antusiasme Anda terhadap impian Anda berkurang karena keadaan lingkungan. Anda tidak boleh membiarkan kekuatan di hati Anda hilang. Tetapi ingatlah kembali mimpi yang Anda alami di awal dan bertahanlah. Genggamlah impian itu seerat-eratnya
Dengan demikian, agar Anda bisa menerima wahyu dari Tuhan. Dan Dia akan menuntunmu mengatasi kesulitan-kesulitanmu dan terbanglah menggapai impianmu seperti Raja Wali bersayap. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.